itu syariat itu artinya jalannya badan. Maka cara sembahnya badan ya, cara kita pasrahkan badan kita itu secara syariat sholat 5 waktu. Itu cara kita menyembahkan badan. Cara kita menyerahkan badan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini syariat artinya jalannya badan, maka syariat itu artinya adalah badan. Maka apapun yang dilakukan oleh badan ini itulah adalah pekerjaan syariat. Nah, pekerjaan syariat itu adalah pekerjaan nyata. Nah, seandainya tidak ada bumi ini, kita juga tidak bisa nyata. Dalam artinya, seandainya tidak ada badan ini, kita tidak bisa nyata terlihat di muka bumi ini. Begitu maksudnya ya. Maka pekerjaan syariat ini adalah pekerjaan nyata. Nah, tarekat artinya jalannya hati. Maka cara kita mengembalikan penyerahan hati ini adalah tarekat atau banyak berzikir ya, banyak ingat. Artinya kita harus selalu ingat bahwa semua ini adalah hak milik kepunyaan Allah. Ingat dalam kalam, kembali kepada Allah. Ingat dalam pandangan, kembali kepada Allah. Ingat dalam hidup dan rasa terutama ya. Itu harus kembali kepada Allah semuanya. Kalau tidak kembali kepada Allah, maka itulah merupakan kekeliruan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus, maka kita harus bertarekat atau banyak-banyak berzikir atau mengingat kepada Allah. Seperti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu istiqomah kepada Allah ya. Selalu dia mengingat Allah, selalu dia menyebut Allah di dalam batinnya. Karena barang siapa yang mengingat aku di dalam batinnya, kata Allah, sesungguhnya aku akan mengingatnya di dalam zatku. Nah itu. Maka arti tarekat itu sebenarnya hati. Maka apapun yang dikerjakan oleh hati ini, itu adalah pekerjaan tarekat. Atau secara langsungnya pekerjaan hati. Begitu. Hakikat adalah jalannya rasa. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke pengkajian rasa ya. Nah, itu nanti sehabis ini, sehabis 3 ikan berkepala satu ini kita akan mengaji rasa nanti. Ya, maka rasa atau rahasia atau nyawa sebenarnya yang dimaksudkan di sini. Rasa atau rahasia atau nyawa dan beserta roh sebenarnya. Maka hakikat atau pengembalian kepada Allah ya, semua kita harus kembalikan kepada Allah. Nah, itu semua atas kehendaknya. Maksudnya semua atas kehendaknya, itulah cara hakikat. Nah, itu ya. Maka arti hakikat itu adalah nyawa sebenarnya. Dan marifat itu ya, jalannya hidup ya. Marifat itu adalah jalannya hidup. Maka cara sembahnya marifat itu hanyalah kembali kepada wujud dan rasa. Ingat bahwa wujud ini, ingat bahwa rasa ini, rasanya siapa dan rupanya siapa, luar dan dalam, lahir dan batin. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ya. Maka cukupkah kiranya seandainya kita menyembah secara badan saja? Belum, karena belum kita sembahkan hati. Cukupkah kita menyembah secara hati atau rasa atau nyawa? Belum, karena itu masih merupakan sifat ya. Nah, jangan kita memakai sifat ini, jangan kita meminjam sifat ini, jangan kita gunakan sifat ini, itu merupakan pakaiannya Allah. Nah, kalau kita meminjam sifat, maka ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah kita mengembalikan sifat ini kepada Allah ya, supaya nanti di alam kubur atau di akhirat nanti tidak ada soal dan jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya kita sudah tahu Allah, kenapa kita harus ditanya? Nah, seperti itu. Maka orang-orang yang sudah kenal Allah, sudah paham hak milik kepunyaan Allah dan tidak mau menggunakan pakaian Allah dan sifat ini adalah sifatnya Allah, sehingga kembalilah semua hanya kepada Allah. Jangan engkau kembali selain kepada Allah. Nah, itu. Nah, inilah penjelasan-penjelasan dari syariat tarekat dan hakikat beserta kemakrifatan atau
kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jalannya badan menyembah, memuji, mencegah batal dan haram. Nah, itu makanya kita harus sholat. Nah, ibadah maksudnya. Kalau kita ibadah seperti itulah cara kita mencegah kejahatan, dalam artinya contoh kalau kita rajin sholat, malu kita akan berbuat jahat, dalam artinya begitu. Maka cara kita mencegah itu adalah ibadah supaya kita terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar, begitu. Mengucap syahadat, karena syahadat ini adalah penyatuan diri kepada Allah, antara Allah dan Muhammad, luar dan dalam, zahir dan batin. Nah, karena syahadat ini adalah penyerahan diri secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perhatikan. Maka jangan lepas dari syahadat. Tapi syahadat itu ada beberapa jumlah syahadat. Itu sudah kita lontarkan juga di channel-channel atau konten-konten yang lainnya, begitu, yang lalu maksudnya. Maka ya kalau bisa ditonton semua kalau mau betul-betul mempelajari ilmu. Karena bagaimana kita mau bisa mencapai kepada Allah ya kalau kita tidak paham keseluruhan ilmu. Dan bagaimana kita bisa mau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak paham keilmuan. Maka pelajarilah ilmu ini dengan baik, insya Allah petunjuk itu akan datang. Kalau kita sudah paham diri, kalau kita sudah tahu diri, sudah kenal diri, insya Allah petunjuk-petunjuk Allah akan datang. Nah itu, karena sudah terbukalah hijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih terhijab, masih terdidik dengan Allah, maka itulah yang merupakan kita tidak bisa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mendapatkan petunjuk, ya kita harus paham keilmuan. Nah itu. Dan kalau masih belum bisa terbuka petunjuk itu, pakailah ilmu mukasyafah atau gunakanlah ilmu mukasyafah yang telah saya lontarkan di konten-konten yang lalu seperti itu. Nah itu insya Allah dan izin Allah ya. Kalau kita tidak hafal, dalam artinya ya baca terus. Nah itu nanti dengan sendirinya petunjuk itu akan datang. Karena Rasulullah SAW mengatakan ya, ciri orang yang akan masuk surga itu, kata Rasulullah, apabila seseorang itu pernah mendapat wahyu atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang yang akan masuk surga itu, kata Rasulullah SAW. Dan selanjutnya cirinya juga apabila seseorang itu sudah tidak banyak dibicarakan orang. Nah itu berarti kata sudah tidak banyak ini berarti biar sebaik apapun kita ya, tetap juga dibicarakan orang. Nah itu contoh saja ya, kita membuka pengkajian ini ya. Ada saja yang menghujah, ada saja yang benci, ada saja yang tidak senang. Nah seperti itu. Nah maka dikatakan oleh Rasulullah, apabila seseorang itu sudah tidak banyak dibicarakan orang. Nah itu. Maka supaya kita tidak banyak dibicarakan orang, bagaimana caranya? Kita rubah sikap perilaku kita. Tidak ada guru manapun yang bisa merubah diri kita, kecuali kita yang merubah diri. Begitu. Mengucap syahadat, dan kita harus banyak-banyak mengucap syahadat, penyerahan diri. Nah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali hanyalah Tuhan. Tiada Allah kecuali hanyalah Allah. Nah itu. Maka kita tidak lain arah kita kembali hanyalah kepada Allah. Maka dikatakan dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Nah itu. Tarekat jalan hati menyimpan ya. Tarekat jalannya hati menyimpan, menyungguhkan teguh dan runtuhnya. Nah, kita harus teguh pendirian kita, ya, kokoh pendirian kita. Harus selalu berzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak-banyak bertauhid, ya.
banyak-banyak mengingat, banyak-banyak menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak istiqomah begitu saja sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak istiqomah. Sampai-sampai dipertanyakannya, "Ya Rasulullah, kenapa cepat sekali putih rambutnya?" Nah, apa jawaban Rasulullah? Karena saya banyak berpikir atau banyak istiqomah kepada Allah siang dan malam sehingga cepat putih rambutnya. Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi jangan takut ya. Jangan takut karena semua itu adalah sudah merupakan ketentuan Allah ya. Mau putih, mau hitam, mau muda, mau bagaimanapun sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari sekarang adalah bersatu atau mendekat, merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita sudah dekat, sudah rapat kepada Allah, maka kita akan menjadi kekasih Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama dengan yang para wali, para ulama, umarah anbiya-nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sehingga mendapat martabat aribillah, kekasih Allah, tidak pernah lupa dan luput kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Seperti itu. Hakikat jalannya rasa ya. Jalannya rasa. Memikir, mempercayai, menyatakan. Nah, kita harus berpikir dan kita harus mempercayai dan kita harus mengatakan Allah pada diri. Nah, ini kita harus menyatakan bahwa Allah itu ada pada diri kita. Maka dikatakan urat leher kita ini dekat. Tapi Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Bahkan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia katakan bihablil warid ya. Nah, itu urat leher kita dikatakan dekat. Sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Berarti Allah tidak jauh dengan kita. Tapi kita yang selalu merasa jauh dengan Allah. Sehingga kata Rasulullah, di akhirat nanti kita tidak akan bisa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Allah itu dekat ya dengan kita. Nah, itu. Makrifat jalannya hidup ya. Makrifat itu adalah jalannya hidup ya. Ingat kenyataan hamba. Nah, ingat kenyataannya badan ini pemberian ya. Ciptaan maksudnya badan ini tiada berdaya, tidak bisa apa-apa kecuali hanyalah kehendaknya Allah. Hanyalah geraknya Allah, hanyalah daya dan upayanya Allah. Tapi badan ini beserta membarengi, dalam artinya pengingat nyatanya Allah itu. Badan ini sebagai pengingat kita dalam kenyataannya Allah yang ada pada diri. Maka dinyatakan Allah tajalli. Allah nyata pada diri. Allah serta pada diri. Begitu. Ingat bahasa hamba. Nyata Allah sebenarnya. Itu ingat perkataan kata hamba ini bahwa nyata Allah sebenarnya. Allah nyata, Allah serta pada diri sebenarnya. Pada diri luar dan dalam ya, pada diri zahir maupun batin, semua itu ya disertai ya, dibarengi pada diri luar dan dalam sama sebenarnya, sama rupa dan sama rasa, atau satu rupa dan satu rasa, atau satu wujud, tunggal wujud, sudah tunggal rasa, begitu. Tunggal rahasia sudah. Nah, itu tunggal rasa, tunggal rahasia, tunggal rupa dan tunggal wujud, begitu. Maka dikatakan, ingat kalimah la ya, kalimah la itu mentiadakan segala sesuatu apa yang ada pada alam ini kecuali illallah, hanya Allah. Dan apa yang ada pada diri ini kecuali illallah, kecuali hanya Allah saja yang ada. Begitu maksudnya. Pecahannya makrifat ya, atau pembagian daripada kemakrifatan kepada Allah, pengenalan kepada Allah ya. Salatnya makrifat ya. Salatnya makrifat atau sembahnya makrifat ya. Mencari biasanya nyata kumpulnya hamba dengan Allah. Nah, itu kita harus mencari ya.
mempelajari, maksudnya merenungi, menghayati bahwa nyata kumpulnya hamba dengan Allah. Sebenarnya kita ini satu sebenarnya, maka disuruh tunggalkan, disuruh ahadkan. Tapi kita tidak pernah mau menyatukan diri dengan Allah, ya. Tidak pernah kita mau menyatukan diri kepada Allah. Kalau kita bilang tunggal saja sudah bingung. Nah, seperti ini. Padahal apa bedanya tunggal dengan ahad? Nah itu. Maka adanya qul huwallahu ahad. Nah itu. Apa bedanya ahad dengan tunggal? Ahad kok kita nggak bingung. Tapi kalau bilang tunggal kok bingung. Nah seperti ini. Karena mengakibatkan kita bingung adalah dalam bahasa Arab. Karena kita bukan orang Arab. Ini yang kita bingung. Maka jangan bahasa Arabnya saja yang dipelajari. Baca artinya, baca maknanya. Apa makna yang tersirat dan tersurat di dalam diri ini. Itu yang perlu kita baca. Berikut yang tertulis di dalam aksara itu, Al-Quran itu. Nah, itu yang harus betul-betul kita pelajari. Begitu. Artinya yang perlukan, utamakan dulu. Kalau kita nggak tahu artinya, ya sama saja hampa bacaan kita itu. Maka dikatakan, banyak orang yang hafal Al-Quran. Banyak orang yang hafiz Al-Quran. Banyak orang yang pintar mengaji. Tapi kita dikatakan bahwa tidak masuk di tenggorokan kita. Nah itu dalam artinya tidak bisa kita bisa mengambil maknanya, faedah manfaatnya. Karena kita itu hanya sekedar mempelajari bahasa Arab, bukan bahasa kita. Akhirnya kita tidak bisa memahami maksud dan tujuan daripada perkataan-perkataan di dalam Al-Quran. Nah seperti itu pemahamannya ya. Hakikatnya makrifat ya. Kebenarannya maksudnya, kenyataannya dalam kemarifatan itu ya, menyatakan bahasa Allah kan, tiada berupa. Nah, jangan dirupakan, jangan dinyatakan maksudnya. Nah itu, jangan dikeluarkan maksudnya, atau jangan dizahirkan sebenarnya. Tiada berwarna. Nah, tiada berupa, tiada berwarna, dan tiada ia bertempat, tiada tujuan, tetap tidak ada apa-apa, kosong sebenarnya. Nah, itu karena Allah itu ya cuma nama ya. Bagaimana mau berupa? Allah itu bagaimana mau berwarna? Allah itu bagaimana mau nyata? Karena cuma nama. Jangan kita cuma hanya sekedar mengenal nama. Yang kita cari sekarang pemiliknya nama, yang punya nama yang kita cari. Allah itu yang mana sebenarnya? Hidup dan rasa. Hidupmu adalah kenyataannya dan rasamu adalah nyatanya pada diri zahir dan batin. Begitu, luar dan dalam. Maka bukalah pandangan hati kita. Begitu, untuk memandang yang sedalam-dalamnya. Begitu. Tarekatnya makrifat menyatakan bahasa sekalian yang ada di dunia dan di akhirat. Nah itu ya, kita harus menyatakan sebenarnya ya. Yang kelihatan, nah akhirat, di akhirat maksudnya di dunia dan akhirat, dan yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Semua itu kita harus nyatakan menjadi satu. Maksudnya sekaliannya hanya Allah saja yang ada. Tuh, yang terlihat, yang tidak terlihat, yang luar, dalam, semua ya, semua itu harus menjadi ahad sebenarnya ya. Syariatnya makrifat ya. Syariatnya makrifat di badan tempatnya ya. Syariatnya makrifat di badan tempatnya. Maka nyatakanlah di dalam zahir dan batin. Begitu. Nyatalah Allah sendiri sesudahnya hendaklah berjaga-jaga. Itu kita disuruh berjaga-jaga, dalam artinya tidak pernah lengah ya, tidak pernah luput ya, tidak pernah lupa. Hanya ingatan kita itu hanya kepada Allah saja, yang sama-sama mencari ilmu
Nah, yang kita sama-sama mempelajari keilmuan. Jikalau terperosok mencelakakan, dalam artinya di saat kita susah senang, di saat kita celaka, di saat kita pokoknya semua itu kita harus selalu mengingat Allah. Maksudnya tidak pernah ada hentinya. Di saat kita sakit, di saat kita selalu menyebut Allah, selalu mengingat Allah. Jangan di saat susah saja. Di saat senang juga kita harus selalu mengingat Allah. Ini di saat sengsara saja baru menyebut Allah, baru ingat Allah. Ya sama seperti yang berdiri di depan saya ini. Jangan sampai seperti itu. Insya Allah ya. Seperti itulah cara kita. Maksudnya Allah jaga diri.